Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wingka Anjani dari kelas 3M dengan NIM 2021143483. Mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Dosen pengampu Mardiana Sari Mawardi Aziz MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan belajar dan pembelajaran. Apa itu belajar dan pembelajaran? Simak video ini ya. Jadi, belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan belajar tersebut ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat lain seperti di museum, di laboratorium, di hutan, atau di mana saja. Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar di mana pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan mencakup berbagai komponen lainnya seperti media, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran. Kemudian, apa tujuan adanya belajar dan pembelajaran? Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Proses pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian, kita akan membahas metode apa saja yang digunakan guru dalam proses belajar dan pembelajaran. Metodenya adalah 1. Metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. 2. Metode pembelajaran tanya-jawab. 3. Metode pembelajaran demonstrasi. 4. Metode pembelajaran diskusi. Dan yang kelima, metode pembelajaran karya wisata. Apa saja sih syarat-syarat metode pembelajaran? Baiklah, saya akan membahas syarat-syarat metode pembelajaran. Menurut Ahmadi, dalam syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode mengajar adalah metode mengajar harus dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar siswa. Metode mengajar harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Metode mengajar harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi atau pembaharuan. Metode mengajar harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Metode mengajar harus dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. Metode mengajar harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada pada diri murid itu sendiri, seperti gangguan fisik, kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat panca indera, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, kelemahan yang disebabkan oleh perasaan dan sikap yang seolah seperti kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran, malas, dan sering bolos. Kemudian kedua ada faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang timbul dari luar individu seperti sekolah, sifat kurikulum yang kurang fleksibel, terlalu berat beban belajar, dan
metode mengajar kurang memadai, kurang media pembelajaran, keluarga yang kurang utuh, atau kurang harmonis, keadaan ekonomi dan sikap orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Dapat ditarik kesimpulan mengenai belajar dan pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi, bahwa belajar merupakan proses memperoleh ilmu. Belajar merupakan kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Sedangkan pembelajaran mengacu pada dua konsep, yakni belajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang berupaya membelajarkan siswa secara terintegrasi dengan memperhitungkan faktor lingkungan belajar, karakteristik siswa, karakteristik bidang studi, serta berbagai strategi pembelajaran, baik penyampaian, pengelolaan, maupun pengorganisasian pembelajaran. Ilmu pembelajaran menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses pembelajaran. Untuk memperbaiki proses tersebut diperlukan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai belajar dan pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.